Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah analisis visualisasi data. Di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Breast Cancer Detection and Classification Using Random Forest and KKN on Clinical Breast Cancer Data Using Mammography. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Jidan Sama Alfarisi dengan NIM akhir 091 dan teman saya. Saya Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071. Oke, selanjutnya kita akan bahas latar belakang dulu, di mana banyak penelitian tentang mamografi dan breast cancer itu sulit untuk dideteksi. Butuh waktu selama 1 minggu untuk mendeteksi adanya kanker payudara, sehingga dibutuhkannya dalam penelitian ini mencoba untuk menggunakan machine learning untuk membantu pola kanker dari data mamografi. Selanjutnya, masalah yang dihadapi adalah bagaimana cara mendeteksi dan mengklasifikasikan kanker payudara secara otomatis dan akurat dari citra mamografi. Oke, tujuan penelitian ini pertama yaitu mengembangkan sistem deteksi kanker berbasis random forest dan KNN, kemudian meningkatkan akurasi dan mempercepat diagnosis kanker payudara. Kemudian membandingkan performa sistem dengan metode lain seperti SVM, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses diagnosis, mengurangi ketergantungan dengan interpretasi manual, dan membantu pasien melakukan pemeriksaan lebih awal, sehingga meningkatkan peluang deteksi dini dan mendapatkan perawatan yang lebih efektif. Dasar teori yang kami gunakan yaitu breast cancer atau kanker payudara muncul ketika sel-sel pada jaringan payudara tumbuh tidak terkendali, membentuk tumor yang dapat bersifat jinak atau selanjutnya akan disebut benin, atau ganas yang selanjutnya akan disebut malignan. Tumor jinak atau benin tidak menyebar ke jaringan lain dan umumnya dapat diangkat tanpa bahaya besar. Sedangkan tumor ganas atau malignan bersifat invasif dan dapat menyebar melalui darah atau sistem limfatik atau metastatis ke organ lain seperti tulang atau hati. Deteksi dini dilakukan dengan mamografi, yaitu pemeriksaan sinar X pada payudara yang menampilkan kelainan seperti benjolan atau kalsifikasi. Namun, hasil mamografi sering sulit diinterpretasikan secara manual karena perbedaan visual yang halus antara jaringan sehat dan kanker. Oke, selanjutnya kita juga menggunakan machine learning untuk deteksi kanker. Diterapkan dalam computer aided detection atau CAD agar diagnosis lebih cepat. Beberapa algoritma populer yang digunakan di sini adalah SVM, kemudian ada random forest, kemudian ada k-nearest neighbor atau biasa disebut KNN, dan neural network. Apa bedanya random forest dan KNN? Random forest merupakan algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk melakukan klasifikasi. Setiap pohon memberikan hasil prediksi, lalu keputusan akhir diambil berdasarkan voting mayoritas. Kelebihan random forest adalah akurasi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Yang kedua, mampu menangani data besar atau fitur kompleks. Yang ketiga, ada efektif untuk data medis seperti citra mamografi. Sedangkan KNN bekerja dengan cara mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatannya dengan K-data terdekat di dataset pelatihan. Jika mayoritas tetangganya di dekatnya termasuk kategori ganas, maka data baru juga diklasifikasikan sebagai ganas. Kelebihan KNN, konsep sederhana tidak perlu pelatihan rumit, cocok untuk dataset kecil hingga menengah, dan memberikan hasil yang jelas dan mudah diinterpretasikan. Oke, fitur extraction dan selection untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan fitur paling informatif. Metode yang digunakan ada dua, PCA, Principal Component Analysis, dan LDE, Linear Discriminant Analysis. Dengan pendekatan pertama filter methods, wrapper methods, dan terakhir embedded methods. Ini bisa dilihat untuk PCA seperti ini gambarannya, dan untuk LDA yang ada di bawahnya dari kotakan ini kemudian dipersis ke LDA sehingga menjadi hanya tiga. Metode Metodologi penelitian yang kami gunakan. Pertama, untuk alur dan sumber data. Penelitian menggunakan Kaggle Breast Cancer Dataset. Data mamografi, dataset berisi 569 record dan 32 atribut, 30 fitur numerik, 1 ID, dan 1 label diagnosis. Label klasifikasinya ada 2 label, pertama malignan atau ganas, dan kedua benin atau jinak. Tahapan utama dalam penelitian ini pertama yaitu pengumpulan data, kemudian preprocessing, 3 fitur extraction dan selection, 4 pelatihan model, kelima pengujian dan evaluasi.
Selanjutnya, kita ada pre-processing dan feature selection, tahapan awal dalam pengolahan data. Pertama, kita melakukan pre-processing terlebih dahulu, yaitu menangani missing values dan outlier, normalisasi skala fitur, misalnya min, max scaling, kemudian pengurangan noise pada data mamografi. Selanjutnya, juga ada feature extraction and selection, gunakan PCA dan LDA untuk mengurangi dimensi dan mempertahankan fitur paling informatif. Jadi, tiga pendekatan digunakan, yaitu ada filter method, word per method, dan embedded method. Training, testing, dan evaluasi. Dua algoritma utama, yaitu adalah random forest dan KNN. Random forest ensemble decision tree hasil voting mayoritas, dan KNN adalah klasifikasi berdasar jarak dengan tetangga terdekat. Prosesnya, kita dataset dibagi menjadi data training dan data testing, kemudian model dilatih untuk mengenali pola, benign, atau malignan. Kemudian evaluasi, kita melakukan evaluasi performa, yaitu metric, accuracy, precision, recall, advanced score, ROC curve, conversion matrix. Kemudian hasil akurasi tertinggi di dalam artikel ini adalah SVM comparison setinggi sebesar 97,66% dan rata-rata random forest dan KNN sebesar 96 hingga 97%. Dapat dilihat di sebelah kanan itu adalah hasilnya tadi. Sekarang kita melakukan percobaan perhitungan. Di sini ada dataset yang tadi disebutkan oleh Hasan, yaitu ada 569 record dengan 32 fitur. Kemudian setiap sel kanker diproses melalui citra FNA dan dihitung 10 karakteristik utamanya. Itu ada radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, convexity, concave points, symmetry, fractal dimension. Setiap karakteristik diukur dalam tiga bentuk, yaitu mean, SE atau standard error, dan worst adalah nilai. Sehingga nanti banyaknya fitur ada 10 karakter utama dan 3 fit dikalikan 3 karakteristik sehingga nanti munculnya 30 fitur. Oke, alur percobaannya, perhitungan dan visualisasi menggunakan Python dari import dan load data, kemudian model definition, training dan evaluation, dan terakhir visualisasi. Ini kode yang kami gunakan dari load data, menggunakan data.csv, ini kita download dari Kaggle, kemudian kita menghapus kolom yang tidak digunakan, kemudian encode labelnya dari Malignant dan Benin, kemudian kita standar scaling, kemudian import library yang digunakan. Ya, seperti biasa kita pandas, NumPy, sklearn, kemudian model definition seperti ini kita menggunakan SVM, KNN dengan K5 dan random forest. Nah, training dan evaluation ya. Dari training kita melakukan model, accuracy, precision, recall, dan advanced score, dan ROC untuk di evaluasi. Kemudian trainingnya dengan function berikut. Kemudian visualisasinya kita memvisualisasikan metrik-metrik yang sudah dituliskan tadi, akurasi, precision, recall, advanced score, dan ROC. Kemudian membandingkan kemudian membandingkan kinerja model yang sudah kami buat. Berikut adalah bar chart model, yaitu perbandingan kinerja model antara SVM, KNN, dan random forest. Dilihat dari akurasinya, yang memiliki nilai tertinggi adalah di SVM. Dan precision masih SVM, sehingga disusul oleh random forest. Sehingga random forest dan KNN ini bisa dibilang adalah dua terbaik dari model yang ada. Kemudian ini ada confusion matrix, yaitu melihat antara true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dapat dilihat juga ketika true positif, random forest hampir sama dengan SVM sebanyak 70, dan true negatifnya juga hampir sama, 40 dan 41. Kemudian kita lihat di eh, bagian yang KNN itu untuk false positif itu terlalu banyak sebesar 3, false negatif mohon maaf, sehingga itu dapat membahayakan, dan di random forest hanya satu, sehingga hampir sama dengan yang SVM yang tidak terdeteksi false negatifnya. Kemudian di sini ada erosi curve juga, yaitu melihat antara random forest, KNN, dan SVM. Dapat dilihat juga untuk AUC-nya random forest di
angka 1 dan SVM juga di angka 1, sedangkan KNN di angka 0,98. Oke. Untuk perbandingan secara umum, akurasi, precision, recall, advance score, dan erosi AUC bisa dilihat bahwa SVM relatif lebih konsisten yang paling tinggi di precision dengan angka 1, kemudian di advance score dengan angka 0,97, bahkan di erosi AUC dengan nilai 0,9. Ini membuktikan bahwa SVM untuk dibandingkan dengan dua model lainnya masih yang paling baik di tingkatnya. Oke, terima kasih. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.